Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Kami dari Mahir Trading, sebelumnya saya ulang-ulang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Semoga tahun ini kita bisa profit. Ini adalah video kedua live trade dari kripto ya, cryptocurrency. Jadi supaya teman-teman paham bagaimana cara bertransaksi di cryptocurrency dengan menggunakan platform IQ Option ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus bisa memahami resikonya dulu ya, bertransaksi di online trading apapun itu platformnya ya. Perlu diketahui bahwa sifat tayangan ini adalah trading disclaimer dan bukan ajakan ya kepada teman-teman untuk bertransaksi, tapi hanya membantu mengedukasi teman-teman yang sudah terjun ataupun yang masih baru ingin coba-coba agar jangan salah langkah ya dalam menentukan pilihan atau bertransaksi di platform yang memiliki risiko tinggi ya dalam bertransaksi, sehingga itu akan merugikan Anda sendiri. Dan jika Anda memahami namanya risiko, insya Allah Anda juga akan paham juga betapa gampangnya mencari uang di platform online trading. Oke, jadi di video kedua ini kita pembahasannya hampir sama, sifatnya kita scalping aja. Jadi bagaimana cara menempatkan open position, terus memasang stop loss dan taking profit ya. Oke. Nah, caranya adalah kita harus memilih namanya. Yang pertama ini kita cek dulu. Kita pilih marginnya itu di 20-an dolar ya. Jangan lebih dari situ. Terus leverage-nya 1/20 gak ada masalah. Terus biaya spread-nya juga rendah ya. Ya, itu 1,46, berarti ini termasuk tinggi lah ini spread-nya ya. Terus yang saya sudah cek tadi, yang paling kecil spread-nya adalah Bitcoin ya. Bitcoin 100, kemudian satu lagi di Ethereum yang leverage 50 ya. Jadi X50 ini berarti dia memiliki leverage 1/50 ya. Nah, ini yang kita pilih, karena kalau terlalu lebar juga itu akan menyulitkan kita dalam bertransaksi ya. Nah, ini trennya up ya, berarti kita ngambil posisi buy ya, seperti itu ya. Ini juga kita cek di Ethereum-nya. Ini trennya sideways ya, sideways down, tapi biasanya dia mengikut dengan Bitcoin ya. Oke ya. Nah, jadi kita cek juga di sini marginnya besar memang ya, karena 10 kita pasang. Terus dia biaya spreadnya 15 dolar. Ini coba kita kecilkan menjadi 1 ya. Nah, yang Bitcoin X ini kita pasang, kita cek juga di sini marginnya besar ya, kita pasang coba di angka 0,5 aja coba. Nah, 84 masih besar, kita pasang di 0,1 aja ya. Nah, ini sudah aman, maksudnya sesuai dengan money management ya. Kita lihat sini tuh 16 dolar aja jaminannya. Kalau Anda pengen naikin lagi 0,2 nggak apa-apa. Jadi jaminan 33, di sini jaminannya 25 ya, masih normal. Di sini jaminan 22 ya. Jadi sudah jaminan atau risikonya sudah seimbang lah gitu ya. Oke, ini ada potensi price akan naik. Coba kita mengambil posisi beli dulu ya. Posisi beli, dapat harga di sini ya. Nah, di harga langsung lompat, langsung kita pasang TP-nya. TP-nya di berapa? Mau berapa dolar? Katakanlah di 5 dolar, berarti stop loss-nya juga begitu. SL-nya di 5 dolar juga. Jangan deh terlalu kecil, sempit ya, karena sudah kemakan spread juga. Kita ambil low-nya saja di 10 dolar. Jadi kerugian sudah kita patok adalah di trading plan 10 dolar, TP-nya juga harus 10 juga. Jadi kita lebihkan sedikit ya. Oke, terus ini juga kita beli ya. Ini kita pasang TP-nya di atas sini.
Nah ini sempit ya, kita harus muncul warna biru dia. Nah ini dia warna hijaunya muncul, nah baru bisa kita lepas ya. Ini TP nya di $9, stop lossnya juga di 9 ya. Nah ini muncul warna merah, baru bisa kita pasang 11, ini juga kita naikin jadi 12 ya. Oke, rate-nya 1:1 ya. Terus yang ini juga, ini belum kita pasang ya, sudah tadi ya, belum kita pasang di sini. Kita belum OP di sini, belum ya, belum OP kita, jadi kita OP dulu ya. Kita OP buy juga di sini. TP-nya sambil muncul warna biru hijau ini ya, bayangan hijau, ini juga stop loss-nya juga muncul di sini. Oke, jadi kita tunggu aja ya. Nah sambil menunggu ya, kita mungkin bisa mainkan tadi yang saya bilang tadi ya, kita trading di jagung tadi ya. Coba kita lihat tadi sini, terus kita tambah jadi 4 aja di sini ya, 4 ya di sini euro dollar. Nah ini kita ganti dengan mana dia, kita ganti dengan tadi komoditi ya, yang spreadnya kecil. Coba, nah ini jagung, coba kita cek dulu nilai poin di bawah 0,01, marginnya cuma $6,5, level 1:1. Coba kita tambah jadi 100. Nah ini marginnya 65 per poinnya. Nah ini coba di jagung ya, kita lihat cenderungnya jatuh ya. Coba kita lihat di time frame besar, di time frame 30 menit ya, cek dulu. Memang dia lagi downtrend ya, potensinya ada pembalikan dulu. Coba kita ambil posisi beli dulu ya, kita ambil posisi beli dulu. Kita lihat per pipnya kecil memang. Nah targetnya berapa? Nah ini $6 di sini sampai $7. Stop lossnya di sini aja, kita ambil 1:3 ya, 1:2 aja. Ya, oke. Ini tadi jagung ya, komoditi ya, jadi saya padukan antara kripto dengan komoditi ya. Nah ini ternyata dia jatuh ya, naik turun lah namanya harga ya. What's the meaning that? Oke ya. Jadi kita padukan dengan ini ya, kita padukan dengan ini, kita sudah tetapkan $9 ya risikonya di sini 9. Di sini tadi kita tetapkan risiko berapa tadi, nggak muncul, $11, 20 dengan 6, 26 dengan 3, $29 totalnya ya. Risiko kita malam ini $29 ya. Terserah mau dia turun ke sini, naik ke sini ya, ke atas sini, mudah-mudahan kita bisa profit ya. Nah gitu cara bertransaksi, gitu aja. Anda boleh tinggalkan, Anda bisa melakukan aktivitas lain ya, contohnya membaca buku, nonton film. Nanti setiap 1 jam Anda cek lagi di mana posisinya, apakah dalam keadaan profit atau dalam keadaan floating minus ya. Nah jadi edukasi ini memang tidak berhenti-berhenti. Saya jelaskan bahwa bertransaksi di IT option ini memiliki risiko yang sangat tinggi ya, yang tinggi sekali, sehingga kalau Anda tidak dibekali dengan metodologi money management dan analisa trading serta teknik trading yang mumpuni, itu akan menyebabkan Anda kehilangan aset Anda ya, yang sangat berharga, yaitu uang Anda sendiri ya, dan Anda akan menyesalinya ya. Dan jadi jangan larinya sebagai gambler ya, jadi sebagai trader, pedagang, berdagang ya. Ada untung ambil, ada rugi makin besar cut gitu ya. Udah begitu.
itu namanya jiwa trader, bukan jiwa gambler. Jiwa gambler dia pasti menggunakan lot-lot yang besar, sehingga itu akan menyebabkan kerugian yang tidak terbatas, bahkan menyebabkan kehilangan seluruh dananya ya. Bahkan ada yang sampai 10 juta, 20 juta ya. Nah, itu akan berbahaya ya. Nanti dimarahin sama istrinya, kemana akan semua ini uang gitu ya. Nah, berantemlah sama keluarga, sehingga cekcok. Jadi gara-gara trading ini akan berakibat fatal. Sebaiknya Anda laporan dulu lah. Kalau memiliki istri, Anda lapor dulu ke istri. Mah, saya mau trading, mah. Modalnya 10 juta gitu. Di mana? Di IQ Option. Risikonya berapa? Ya udah, risikonya kalau 10 juta, risikonya 30%, 3 juta saya rela kehilangan. Terus ketika habis 3 juta, ya udah stop, jangan trading dulu. Anda harus refreshing dulu 1 minggu, 2 minggu. Anda jangan sentuh-sentuh dulu ini barang ya. Ya. Jangan sentuh dulu ini platform. Nanti udah fresh ya. Terus Anda bisa berbisnis lagi, bisa mendapat uang kembali, atau mendapatkan kerugian yang kemarin bisa ditutup dengan bisnis Anda yang sekarang. Nah, Anda baru boleh trading lagi seperti itu ya. Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Karena yang namanya market ini kapanpun tetap ada ya, sampai kapanpun tetap ada. Kalau menurut saya ya, kami trading sudah puluhan tahun ya, di atas 20 tahun. Jadi kita sudah paham yang begini-ginian ya. Yang namanya resiko, ibarat trading itu seperti mengejar bayangan sendiri. Tidak pernah sampai ya, tidak pernah sampai, tidak pernah dapat ya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah puas ya dengan apa yang kita dapat. Nah, Bitcoin, wah kita minus ini ya. Ini sudah kena stop lossnya deh ya, kena stop loss minus 10. Oke, tadi kan kita patok di ini ya, $29. Nah, ini malahan profit ini malahan. Ya, jagung ya. Anda suka jagung, ya, tapi memang karena lotnya coba saya pasang 1000 ya. Kalau 1000 berarti sini sudah $8 ya. Berarti, tapi jaminannya ingat, jaminannya kali 10 ini 650 ya, besar jaminan. Jangan. Sebaiknya Anda harus menahan yang begini-ginian, tuh harus ditahan ya. Nah, ini juga Ethereum leverage 50 nya juga sudah sempat dia break low tadi. Nah, ini tapi masih jauh sih dari ini stop lossnya. Ini stop lossnya bergerak aja, enggak aja. 12.43. Oh, enggak dia, kirain bergerak. Kalau bergerak ini nakal ini kan pemilik platformnya. Enggak, selama ini saya trading tidak pernah terjadi hal situ. Yang kita tetapkan di sini tetap di situ, jadi tidak ada perubahan. Oke, bagi teman-teman semuanya yang bertransaksi di platform ini, nah ini kan sudah rugi ya. Nah, coba kita cari lagi platform lainnya ya. Di komoditas saja. Saya penasaran dengan tembaga. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, Anda lihat dulu trennya, up ya, uptrend, terus Anda cek di sini. Kalau 100 berarti jaminannya spreadnya cuma 0,0005, kecil banget ya. Jadi per poinnya $1. Wah, ini besar ini, 100. Terus nilai poinnya, marginnya kecil ya, $15. Coba kemungkinan besar kalau untuk scalping dia sudah break belum ininya, di break apa namanya, trend line-nya.
Coba kita pakai alat ya. Ini kita gunakan alatnya, kita pakai garis trend, kita tarik dari sini ya, tarik garis trend. Nah, nanti kalau misalnya dia break dari sini, close candlenya, candlesticknya di bawah garis, jika pindah candle, nah itu berarti ada terjadi downtrend, berarti kita ngambil posisi jual ya. Nah ini jual, kita pasang stop loss TP nya ya. Mana TP nya ini? Nggak muncul, dia biasanya muncul di sini, atau manual aja ya, 381. Nah kita klik di sini, tembaga, kita jual, berarti stop lossnya 381. Cepet banget, gue jauh nih, jauh banget. Tuh komoditi kita sudah profit ya, malahan ya. Yang ininya kriptonya malahan rugi. Kalau komoditi itu begitu, kalau dia naik terus ya. Nah ini minusnya, ini berarti kalau di bawah sini berarti 3,78. Kita ketik aja 3,78, 3,6. Oke, ini 4,006, 1 aja. Oke ya, sudah dia. Mana dia? Jauh nah. Nah nanti kita manual aja ya. Baru jagung yang kita profit ya. Kriptonya masih minus 2 ya, tadi sudah kena stop loss sekali, nggak apa-apa ya, kita tunggu sampai dia kena TP nya ya. Jadi gitu, Anda perhatikan ya, kalau trading itu Anda perhatikan marginnya dulu, marginnya ya, terus perhatikan spreadnya. Ini spreadnya kecil ya, bandingkan spread dengan harganya 3,8, ininya 0,004, itu 1 banding berapa, kecil sekali spreadnya ya. Tapi spread kecil juga nggak menjamin bisa Anda profit ya, karena walaupun spread kecil, kalau misalnya salah posisi ya salah aja gitu ya, ngapain ya. Nah ini dia sudah memotong garis trend line, ada potensi harga turun dulu ya. Ini stop lossnya di mana sih nih, TP nya di mana, sisi tertunda, ini nggak bisa dinaikin. Tadi 3,7 tadi, ini minimalnya memang tadi sih. Kalau kita perhatikan di sini, take profitnya ini $20 ya profit kita ya. Kalau di stop loss ini minus 29, ini $6, ini minusnya berapa ini, 1680 poin, ini $13. Oke, nggak usah besar-besar, yang penting kecil tapi pasti gitu ya, dan terlalu lama menunggunya juga. Nah, ini sudah profit $3, coba ini kita close aja ya, cukup aja ya. Jagung, coba jagungnya sekarang kita ganti dengan komoditi lain ya. Kita
tadi kan ada coba gandum 0,8. Wah, kecil ini spreadnya. Gandum ini downtrend dia ya, sudah di atas belum ini. Coba kita tes beli aja ya, pasang TP nya sampai sini aja. $6, stop loss juga di bawah sini 8, low nya di sini ya, 1:1 aja. Oke. Biarin aja mana yang kena duluan. Total masih $7 ya, TL bersih semua, all position ya, all position masih minus kita ya. Ini minusnya 3, ini minusnya 3 bersama. Yang di Dash 20 sama di Ethereum leverage 50. Ini jagung kita close saja dulu. Oke, jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Ingat ini dia 100 ya, jadi angka ini ntar Anda klik, Anda cek di sini, Anda sesuaikan dengan margin dan nilai poinnya ya, sehingga tertata yang namanya risikonya juga ya. Risiko Anda juga menata risiko, jangan profitnya aja ditata, risikonya dulu. Jadi kata kuncinya untuk trading online adalah risk management atau resiko. Jadi ketika Anda sebelum open position, Anda harus menentukan dulu berapa resiko yang harus saya terima jika harga berbalik arah atau tidak sesuai dengan harapan saya. Saya buy ternyata dia jatuh, nah itu berapa risikonya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Bukan ketika Anda pingin sebelum OP Anda pikirkan, wah saya profitnya pingin $50, $100. Bukan begitu caranya. Jadi dibalik ya. Caranya dibalik, yaitu Anda tentukan dulu berapa risiko yang bisa harus Anda ambil ya sebelum memulai trading. Nah itu baru yang benar. Kalau Anda menentukan berapa profit saya, nah itu salah besar menurut saya. Karena apa? Yang untuk dalam bertransaksi yang kita tata yang pertama adalah risiko dulu. How risiko do you want ya? How get risiko do you want? Berapa risiko yang harus Anda ikhlaskan dalam bertransaksi ini ya. Jadi bukan berapa profit yang akan saya dapat, bukan, salah itu. Jadi risiko dulu ya, karena ketika kita klik juga itu langsung minus ya, karena ada spread di situ. Itulah keuntungan dari platform ya. Platform Anda tidak perlu menyewa alat trading atau fasilitas trading ini, withdrawal gratis tanpa fee, WD juga gratis tanpa fee. Nah itulah biaya-biaya itulah yang namanya spread ya. Ada sama swap juga. Tapi kalau di platform ini Anda membayar hanya $200, itu sudah free semuanya ya. Dia tanpa swap ya. Karena memang kalau di Islam itu namanya free swap ya. Free swap itu akun Islamik orang bilang, karena dalam syariat Islam itu ada namanya riba. Ya, ketika riba itu haram hukumnya, dan kebanyakan umat muslim yang bertransaksi di platform apapun yang ada swapnya biasanya dia hindari, dia makanya banyak, kalau khususnya di Indonesia ya, sebagai mayoritas Islam ya, terus di negara-negara Arab ya, Jazirah Arab biasanya menggunakan akun Islami ya, karena tanpa swap ya, yang dianggap itu merupakan riba dan haram ya. Ya di platform apapun, mau MT4 kah, Ninja Trader kah, apa-apa, banyak kan platform di dunia ini
itu sudah menerapkan namanya free swap atau akun Islami. Jadi Anda juga harus menyesuaikan ya dengan ini. Oke, kita lihat di sini masih jalan, harga masih sepi banget. Ini sudah jam 12 malam di sini waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang bertransaksi di option ini, harus yang pertama adalah melatih kesabaran ya, kesabaran. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengupdate di Instagram, silakan di follow ya akun kami ya, nanti itu ada di link deskripsi ya, kita tinggal diklik aja langsung masuk itu ke Instagram, di follow. Di situ kita banyak tips-tips ya trading bagi teman-teman supaya bisa profit dan tidak loss ya, karena yang namanya trading option ini sebenarnya yang kita lawan adalah bukan market, yang kita lawan adalah diri Anda sendiri. Ini yang Anda lawan, ini jumlah dalam menentukan ini yang Anda lawan. Saya harus buy, saya harus sell, terserah. Mau buy dulu, mau sell dulu, mau buy dulu lagi, atau buy lagi. Tapi kalau jumlah ini tidak Anda atur, seberapa besar pun uang Anda memiliki risiko untuk kehilangan uang yang makin besar pula, ya. Karena yang dilawan itu adalah ini sebenarnya jumlah dari margin yang Anda transaksikan. Karena ini akan mempengaruhi profit loss Anda, dan cenderungnya Anda akan mendapatkan hal-hal yang loss gitu ya. Ya. Inti dari trading itu sebenarnya adalah follow the trend ya. Trennya apa? Up. Udah, kita ngambil posisi beli. Trennya apa sekarang? Down. Kita ngambil posisi jual. Itu saja, simple ya. Ada juga namanya counter trend. Counter trend ya berarti Anda harus siap-siap dengan cut loss ya. Anda harus patok kerugian Anda di mana ya. Seperti gini, ini tren utamanya kan down ya, kita ngambil posisi buy berarti beli, berarti kita counter trend, berarti kita siap-siap cut loss. Cut lossnya mana? Ini stop loss. Atau manual bisa langsung kita cut di sini ya, kita klik tutup, nah baru kita klik ini ya, baru bisa dia tertutup ya. Kayak DAX sama Ethereum kan dia naik, tapi memang berapa menit terakhir ini 1 menit, satu candlestick ini 1 menit dia sideway down ya, sideway down, nanti tiba-tiba naik aja, satu candlestick itu naik sampai ratusan poin gitu, kita nggak tahu, nobody knows, nggak ada yang tahu. Yang penting kita ngikuti saja, ngikuti, dan penggunaan dari jumlahnya ini, jumlah lotnya, dan kita perhatikan adalah berapa poinnya, marginnya berapa, karena sistem margin trading ya, seperti di forex sama di crypto, di komoditi, semuanya menggunakan sistem margin trading ya. Jadi bukan semata sistem high low atau call and put ya, bukan. Jadi sistem margin trading, ketika makin besar margin Anda, berarti makin kuat ya potensi yang bisa Anda dapatkan ya, jika bertransaksi di option. Nah, ini saya tidak menggunakan indikator, saya cenderung mengajarkan Anda menggunakan ini money management ya. Di video-video live trade saya juga saya tidak fokus kepada indikator, karena ngapain indikator bagus itu juga benar jika jumlah atau money management Anda nggak benar gitu, dan itu akan Anda bisa akan mengalami kerugian yang besar ya jika Anda tidak menetapkan hal tersebut ya.
Nah, jadi saya ulang-ulangi lagi bahwa 10% itu adalah bobot beli, 10% adalah bobot jual, 80% adalah waiting. Kita harus menunggu. Anda harus putuskan. Ketika Anda beli terus turun, apakah Anda cut loss atau cut loss sekarang atau sampai menunggu kena stop loss. Atau sebaliknya, jika Anda beli, Anda jual, terus dia benar turun, apakah Anda cukup dengan profit 2-3 dolar atau sampai ke taking profitnya. Nah, itu yang harus Anda putuskan. Ya. Jadi jangan Anda gegabah dalam menentukan jumlah lot yang harus Anda tradingkan. Karena penentuan ini kita tentukan dari jumlah margin yang kita butuhkan sama nilai poinnya. Ini nilai poin 0,01, ini marginnya besar. Jadi gandum sama tembaga itu beda. Ya. Jadi ini yang perlu harus Anda perhatikan ketika bertransaksi apapun di forex, di gold, komoditi, gandum, tembaga, perak, mau di saham juga. Nanti kita bahas saham ya di video selanjutnya. Saham sama CFD ya, bahas sama indikat apa indis itu adalah saham, indeks harga saham gabungan dari suatu negara gitu ya, termasuk indeks harga saham gabungan ya IHSG, Jakarta Future Exchange ya. Kok Jakarta Future Exchange, Jakarta Stock Exchange ya, JSF ya, sorry. Jakarta Future Exchange mah itu bursa berjangka Jakarta, itu ya forex ya, atau SPA ya, sistem perdagangan alternatif ya. Oke, ini Ethereum kelihatannya bergerak ini, tapi belum 1 menit aja nggak begitu ini. Nah, ini overall kita masih minus ya, masih minus, bisa kita, tapi saya bertekad saya akan tetap menunggu sampai kena stop loss ataupun TP di semua periode. Jadi saya hanya tinggal menunggu saja. Nanti di video berikutnya saya akan laporkan kepada teman-teman sudah kena stop loss atau belum, sudah kena TP gitu ya, yang mana aja gitu ya. Jadi pada teman-teman semuanya mohon dibantu like ya, subscribe, komen, dan share agar channel Mahir Trading ini dapat berkembang ya, dan banyak ditonton oleh teman-teman yang lagi explore, mencari bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar. Saya di semua video saya selalu mengedepankan yang namanya bertransaksi dengan money management, karena saya jelaskan sekali lagi bahwa bertransaksi di platform manapun. Jadi kalau misalnya ini adalah lingkaran atau grafik lingkaran ya, pie grafik, kalau kita bagi dua begini, jadi nah oke. Nah, ini bobotnya 55%, ini bobotnya 30%, yang kecil ini bobotnya 15% ya. Apakah ini? Nah, 15% ini adalah strategi itu ya, indikator, teknik trading, averaging, bla 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 ya. Yang 30% ini adalah money management ya. Ini yang saya bilang tadi, money management. Anda menempatkan jumlah ini Anda tempatkan semuanya ya. Jadi 30% berarti 2 kali lipat daripada strategi. Nah, yang terbesar, yang paling besar 55% adalah mindset atau lebih dikenal dengan psikologis trading ya, psikologis.
Ini yang terpenting sebenarnya. Jadi total di luar teknik itu bobotnya adalah 85%. Ya, makanya saya selalu bilang, terserah Anda mau buy ataupun Anda jual, bebas. Mau jual dulu, mau jual lagi, mau beli. Tapi setelah Anda open position, yang pertama kali adalah money management, stop loss. Itu pertama kali di pasar. Yang kedua baru taking profit. Nah, yang 50% ini apa? Yaitu udah pasang stop loss begini, terus kita ini harga masih turun, tapi setelah nyampe di bawah sini baru dia naik. Terus kita stop loss, kita turunin. Harga makin turun terus. Masih mau turun ini. Pasti yakin naik, tapi turun dulu. Turunin. Yang pertama minusnya hanya minus $6 menjadi minus $60, 10 kali lipat. Seharusnya kita rugi hanya minus $6, jadi minus $60. Begitu juga TP sudah kita tetapkan di sini. Ini mindset ya, atau psikologis. Wah, ini pasti mau naik lagi nih TP-nya. Kita tarik lagi ke atas TP supaya pingin profitnya lebih tinggi lagi. Tidak sesuai dengan trading plan berarti. Terus benar harganya naik terus. Wah, yakin masih naik lagi nih, TP pasang cinta. Ketika TP sudah terpasang gini, mindset kita yakin pasti harga sudah kesini, akan kesini. Akhirnya harga turun. Ketika harga turun, kita nggak cut profit, malah kita biarkan karena kita memiliki keyakinan, mindset kita sudah terbentuk bahwa harga akan menyentuh TP yang terakhir kita geser. Ternyata tidak, harga makin turun, akhirnya minus. Seharusnya tadi kita plus $10, ya. TP kita awal $10 sampai naik ke plus $100, katakanlah gitu contoh. Nggak dapat $100, nggak dapat $10, akhirnya jadi minus $20. Stop loss kena. Nah, inilah yang dinamakan psikologis. Anda tidak sabar menunggu, Anda tidak menetapkan trading plan Anda menggeser-geser TP, Anda terpengaruh sama teman-teman. Wah, teman buy, gua sell. Wah, mungkin buy gua salah, teman yang benar ya sell. Nah, seperti gitu yang membuat psikologis kita berantakan ya, hancur ya, gara-gara keserakaan kita ya, keserakaan dalam mengambil profit. Oke, mungkin sekian gitu dulu aja video kedua dari live trade cryptocurrency dan komoditi. Untuk tembaga tadi gandum, tadi sebelumnya adalah apa tadi sih namanya, minyak goreng ya, oh bukan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share. Semoga channel ini tetap berkembang. Sekian dulu, wassalam.